Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Fufatun Jamil, Sarjana Sains Terapan Magister Hukum Kesehatan. Di sini saya mengajar di Prodi Radiologi, Program Diploma 3, Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik Universitas Widyaswada Semarang. Di sini saya mengajar untuk mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dengan kode mata kuliah 401 dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu melakukan prosedur pemeriksaan radiografi secara komprehensif untuk mendukung penegakan diagnosa, serta mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan prima radiologi. Dan juga mampu melaksanakan pengelolaan manajemen pelayanan radiologi dan menyusun laporan kinerja tertulis secara komprehensif, serta mampu mengelola kegiatan promosi kesehatan sebagai bagian dari proses pendidikan, dan juga mampu mengelola, mendokumentasikan, dan menganalisis data pemeriksaan radiologi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah di sini diharapkan mahasiswa itu dapat memahami prinsip dasar etika dan juga perilaku, memahami prinsip dasar profesi dan tenaga kesehatan, memahami organisasi profesi, kode etik profesi dan juga standar profesi tenaga kesehatan, dan juga memahami dan mengimplementasikan kode etik dan standar radiografer, serta mampu dan mengimplementasikan peran, fungsi, tugas, dan wewenang radiografer. Yang terakhir yaitu mampu memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pelayanan kesehatan dan juga implementasinya. Untuk deskripsi mata kuliah ini yaitu mata ajar ini membahas tentang perilaku dan juga sikap terhadap pasien yang dilandasi oleh nilai-nilai moral dan juga hak serta martabat pasien sebagai manusia. Serta peserta didik mampu menerapkan perilaku juga sikap dalam melayani pasien di dalam kegiatan pelayanan kesehatan, serta peserta didik mampu memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Untuk penilaian di sini ada bobot tersendiri. Untuk tugas 20%, untuk UTS 20%, dan untuk UAS 50%. Di sini saya mengajar tentang dasar etika dan perilaku profesi tenaga kesehatan. Di sini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui pengertian etika, memahami tentang prinsip landasan etika, diharapkan mampu mengetahui pengertian tentang perilaku, memahami tentang proses perilaku, dan juga memahami tentang hal yang perlu diperhatikan dalam berperilaku. Yang pertama ada pengertian etika. Di sini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan juga buruk, kumpulan asas atau nilai, dan juga nilai mengenai apa yang benar dan juga apa yang salah. Untuk profesi, profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut suatu keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan khusus, menuntut suatu tanggung jawab, dan menuntut suatu kesetiaan. Tidak semua profesi itu adalah suatu pekerjaan, jadi ada perbedaan antara profesi dan juga pekerjaan. Untuk profesi itu merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari suatu pendidikan, sedangkan pekerjaan tidak memerlukan keahlian, bisa dilakukan secara otodidak. Untuk profesi itu diatur oleh etika dan juga kode etik profesi, sedangkan pekerjaan itu tidak diatur. Untuk profesi menghasilkan jasa bagi orang lain, sedangkan pekerjaan itu tidak. Nah, contoh profesi di sini dengan diperoleh dari suatu pendidikan khusus. Contohnya yaitu ada tenaga kesehatan, ada guru, ada insinyur, ada pustakawan, ada hakim, notaris, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pekerjaan itu menghasilkan uang tanpa menempuh pendidikan khusus. Contohnya yaitu nelayan, tukang becak, youtuber, selebgram, petani, dan juga lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Ada 6 prinsip di dalam landasan penting etika. Yang pertama itu ada prinsip keindahan. Ya. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup rasa senang terhadap keindahan. Contohnya, sebagai tenaga kesehatan yang bekerja melayani pasien, maka diharapkan dapat menerapkan prinsip keindahan, yaitu dengan berpenampilan sopan, rapi, serta ramah terhadap pasien dan juga keluarganya. Yang kedua, yaitu ada prinsip persamaan. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan adanya persamaan antara hak laki-laki dan perempuan. Contohnya di ini seorang tenaga kesehatan khususnya radiografer tidak hanya laki-laki, perempuan juga memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan dan juga mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga itu adalah prinsip kebaikan. Nah, prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi.
Contohnya, seorang tenaga kesehatan dalam menerima pasien diharapkan dapat menerapkan etika yang baik, menunjukkan rasa simpati dan juga empatinya. Untuk prinsip yang selanjutnya ada prinsip keadilan, yaitu kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Contohnya, tidak membeda-bedakan dalam melayani pasien, mendahulukan pasien apabila terdapat kasus kegawat daruratan yang mengancam suatu nyawa. Selanjutnya ada prinsip kebebasan. Untuk prinsip kebebasan itu diartikan sebagai kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan suatu pilihan. Kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya tersebut dan mampu mempertanggungjawabkan dari perbuatan yang sudah dilakukannya. Dan prinsip yang terakhir di sini ada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis atau rasional. Selanjutnya masuk ke pengertian perilaku. Perilaku itu merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan atau adanya nilai yang diyakini. Nah, untuk proses perilaku itu yang pertama adalah kesadaran. Orang tersebut itu menyadari ada suatu stimulus atau rangsangan. Setelah itu orang tertarik terhadap stimulus atau rangsangan. Selanjutnya yaitu orang akan menimbang apa yang baik dan tidak dari stimulus yang ada di dirinya. Dan setelah itu baru orang itu akan mencoba perilaku baru. Dan apabila perilaku baru tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka akan diadopsi. Jadi untuk proses perilaku dapat dilakukan secara berurutan, mulai dari kesadaran, tertarik, menimbang apa yang baik atau yang buruk, terus orang itu mencoba dan setelah itu baru mengadopsi. Nah, dalam memberikan pelayanan yang baik, tenaga kesehatan itu perlu memperhatikan hal-hal yang pertama adalah sikap. Jadi setiap tenaga kesehatan itu harus memiliki sikap yang ramah, sopan, penuh simpatik dan juga menjunjung tinggi profesionalisme. Selanjutnya ada kemampuan. Nah, seorang tenaga kesehatan itu harus mampu seperti berkomunikasi dengan baik dengan pasien, memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pekerjaannya, memahami SOP dasar untuk menangani keluhan pasien, dan memiliki kemampuan untuk memotivasi dirinya agar senantiasa memberikan pelayanan yang prima. Oke, lanjut yang harus dimiliki dalam memberikan pelayanan yang baik yaitu perhatian. Seorang tenaga kesehatan itu harus mendahulukan keinginan pasien dengan penuh empati, menyapa dengan mengucapkan salam, dengan sopan, ramah. Wajah itu harus tampak tersenyum, bukan hanya bibir saja, tetapi wajahnya ikut tersenyum. Selanjutnya, menanyakan keluhan pasien dengan bahasa yang sopan, mendengarkan dan memahami semua yang disampaikan oleh pasien, dengan cepat melayani keperluan dan kebutuhan pasien. Selanjutnya yaitu tindakan. Jadi lakukan tindakan medis sesuai dengan keperluan pasien dengan keramah tamahan dan juga empatinya. Selanjutnya ada tanggung jawab. Jadi sikap kepada pasien sebagai bentuk rasa empati dan juga peduli atau care. Jadi, sikap tanggung jawab ini jika dilaksanakan dengan benar dan penuh dengan hati-hati, maka bisa meminimalkan terjadinya ketidakpuasan terhadap layanan yang diterima oleh pasien. Sedangkan yang terakhir yaitu adalah penampilan. Jadi penampilan juga menjadi penunjang dalam mewujudkan kepuasan layanan bagi pasien. Maka penampilanlah serapi dan sesopan mungkin sehingga membuat pasien itu terkesan dengan layanan yang sudah kita berikan. Nah, untuk implementasi topik bahasan dasar etika dan perilaku profesi tenaga kesehatan, maka mahasiswa diminta untuk membuat video atau role play tindakan seorang tenaga kesehatan dari awal pasien datang sampai dengan tindakan selesai dengan menerapkan prinsip pelayanan prima kepada pasien. Setelah itu, video tersebut akan diulas apakah sebagai tenaga kesehatan itu sudah menerapkan dasar etika dan juga perilaku profesi tenaga kesehatan yang baik dengan memperhatikan tadi ada sikap, ada kemampuan, ada perhatian, ada tindakan, ada tanggung jawab dan juga memperlihatkan suatu penampilan. Nah, berikut kita akan bahas video role play yang telah dibuat oleh mahasiswa kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya? Ya, oke. Ya, untuk di sini kemarin mahasiswa ini kelompok 3 sudah mengirimkan video untuk role play sebagai tenaga kesehatan untuk penerapan dasar etika dan juga perilaku profesi tenaga kesehatan ya. Sebelum masuk kita mengulas ke video role play etika dasar dan juga perilaku profesi tenaga kesehatan, saya ingin mengulas sedikit apakah materi yang sudah pernah saya berikan kira-kira kalian masih ingat atau tidak? Oke?
Masih ya? Oke, di luar kepala ya. Oke. Untuk sebelum masuk ke video, saya ingin tahu dulu di sini, ada yang masih ingat apa itu pengertian dari etika? Oke, Mas Rio. Monggo. Pengertian etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk serta kumpulan asas atau nilai yang mengenai benar atau salah. Oke, ya terima kasih Mas Rio. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Mas Rio. Jadi etika adalah ilmu tentang apa yang baik atau buruk, kumpulan asas atau nilai tentang yang baik dan juga benar, seperti itu. Kalau untuk profesi, ya, oh ya, Mas siapa? Oh, Mas Rizky. Monggo Mas Rizky. Pengertian profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan khusus, menuntut tanggung jawab dan kesetiaan. Ya, oke. Terima kasih Mas Rizky. Jadi sesuai apa yang dikatakan oleh Mas Rizky, yang dijawab oleh Mas Rizky. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus. Di sini seorang tenaga kesehatan harus, atau seorang yang memiliki profesi harus melalui pendidikan. Pendidikannya adalah pendidikan khusus yang nantinya akan bertanggung jawab dan juga menuntut suatu kesetiaan. Contohnya di sini kalian di sini kuliah di prodi radiologi. Nah, nanti di sini kuliahnya selama 3 tahun. Setelah lulus nanti akan menjadi seorang radiografer, ya, bekerja di rumah sakit menjadi seorang radiografer, seorang tenaga kesehatan. Untuk profesi dan pekerjaan itu sesuatu yang hampir sama tapi berbeda. Contohnya perbedaannya, kalau untuk profesi tadi, profesi menuntut suatu keahlian, ya, dan juga harus menempuh suatu pendidikan. Nah, sedangkan kalau pekerjaan itu tidak harus. Contohnya kalian di sini tadi kuliah, lulus, baru dapat ijazah, baru bisa kuliah. Itu suatu profesi nanti pekerjaannya. Kalau hanya pekerjaan saja, itu tidak membutuhkan keahlian khusus atau harus dengan pendidikan yang tinggi. Contohnya seorang tukang becak, kuli bangunan, nelayan, itu kan tidak ada keahlian khususnya atau tidak dengan pendidikan tinggi. Nah, itu ada perbedaan antara pekerjaan dan juga profesi. Selanjutnya perbedaan profesi dan pekerjaan, yaitu kalau untuk profesi itu harus ada yang mengatur, yaitu kode etik profesi dan juga standar profesi. Kalau untuk pekerjaan tidak. Kalau untuk yang profesi itu hasilnya itu adalah suatu jasa. Kalau pekerjaan hasilnya apa? Uang, tanpa adanya suatu jasa. Itu. Oke, masuk ke pengertian tenaga kesehatan. Ya, siapa? Oke, Mbak Ica, monggo. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan di bagian tertentu yang memiliki hak untuk melakukan upaya kesehatan. Ya, oke. Jadi seorang tenaga kesehatan adalah orang yang nantinya mengabdi pada pelayanan kesehatan. Nah, itu didasarkan dengan apa? Dengan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperoleh dari pendidikan pada saat dia kuliah. Jadi pendidikannya contohnya kalau kalian di tenaga kesehatan, ya di pendidikan kesehatan, seperti itu. Selanjutnya, selain ada etika, ada profesi, terus ada tenaga kesehatan, di sini ada 6 prinsip yang merupakan landasan penting etika. Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Farhan. Ya, ada 6 prinsip sebagai landasan penting etika. Yang pertama ada prinsip keindahan, Ya. yaitu rasa senang terhadap keindahan dengan menunjukkan sesuatu yang indah dalam perilaku. Oke. Contohnya dalam berpakaian, berpenampilan, dan penataan ruangan. Oke. Yang kedua yaitu prinsip kesamaan, yaitu tidak diskriminatif atau membeda-bedakan, yaitu kesamaan terhadap hak antara laki-laki dan perempuan, kesamaan ras, dan kesamaan dalam berbagai bidang lainnya. Yang ketiga ada prinsip kebaikan. Oke, sudah Prinsip 3. kebaikan Oke. yaitu perilaku seseorang selalu berusaha berbuat baik, yaitu seperti saling menghormati, saling kasih sayang, dan membantu orang lain. Oke. Masih 3 ya, masih kurang 3 lagi. Monggo, siapa yang mau menjawab? Saya Oke, Mbak. Oh, Mbak Ditya, oke. selanjutnya ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah prinsip yang mendasari seseorang untuk berbuat adil dan tidak mengambil hak orang lain. Kemudian prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan adalah kebebasan setiap manusia untuk memiliki hak dalam melakukan sesuatu kehendaknya sendiri tanpa merugikan hak orang lain. Kemudian yang terakhir ada prinsip kebenaran. Prinsip yang bisa dibuktikan secara logis dan dapat ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat meyakini kebenaran tersebut. Oke. Itu adalah 6 prinsip yang merupakan landasan penting etika. Sekarang masuk ke pengertian perilaku. Oke, Mbak Marlini, monggo.
perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang terhadap suatu respon tertentu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena ada nilai yang diyakini. Ya, oke. Jadi untuk perilaku adalah bagaimana orang bertindak atau merespon dari apa stimulus atau rangsangan yang nantinya itu akan dijadikan suatu panutan. Ya, dan diyakini nantinya akan dilakukan secara terus-menerus. Itu adalah perilaku. Jadi ada etika, ada profesi, ada tenaga kesehatan, dan juga ada perilaku. Masuk ke berikutnya, yaitu nantinya kalian sebagai tenaga kesehatan inginnya memberikan pelayanan yang baik, ya. Kalau seumpama bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, harus memperhatikan hal apa saja? Monggo, ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak Risma. Iya, jadi dalam melakukan pelayanan yang baik, tenaga kesehatan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah attitude atau sikap. Jadi kita harus bersikap sopan santun, kemudian menerapkan 5S, namanya salam sapa. Oke. Adalah salah satu contoh untuk penerapan attitude. Iya. Kemudian tidak hanya dalam bersikap, tapi juga dalam berbicara. Oke. Kemudian ada lagi tentang ability atau kemampuan. Iya. Jadi kita sebagai seorang radiografer harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang kita sehingga tidak ada kesalahan dalam melakukan pemeriksaan yang bisa mengakibatkan bahaya bagi pasien tersebut atau Oke. konsumen. Kemudian ada attention atau perhatian. Seringkali di radiologi terdapat beberapa pasien yang mungkin memiliki trauma ataupun yang lainnya. Jadi kita harus memberikan perhatian yang khusus, apalagi kepada pasien yang masuk ke dalam usia lanjut atau anak-anak. Jadi kita harus memberikan perilaku ataupun kegiatan yang khusus untuk pasien sehingga pasien bisa lebih rileks dan juga tenang agar pemeriksaan lebih optimal. Iya. Kemudian ada action atau tindakan. Di sini adalah yang dikatakan tindakan adalah bagaimana tindakan kita dalam menangani pasien apabila contoh mungkin pada pasien yang mengalami kegawat daruratan seperti korban kecelakaan atau yang lainnya, sehingga tidak lebih membuat pasien itu merasa kesakitan atau bahkan mengakibatkan trauma yang lebih lanjut. Oke. Ada juga accountability atau tanggung jawab. Sebagai seorang tenaga medis, kita harus bertanggung jawab tentang tindakan kita, kemudian perilaku kita, dan juga bertanggung jawab tentang keselamatan pasien. Iya. Setelah itu yang terakhir adalah tentang penampilan kita. Jadi tidak hanya tentang sikap kita, cara bicara kita, pelayanan kita, tapi kita juga harus memperhatikan penampilan kita sehingga lebih nyaman atau enak dilihat oleh konsumen atau pasien. Oke, ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Risma, ya. Jadi kalau kita seorang tenaga kesehatan ingin memberikan pelayanan yang baik, maka harus memperhatikan diantaranya tadi ada sikap. Jadi, ada sikap, terus kita juga seorang tenaga kesehatan mempunyai kemampuan, terus memberikan perhatian, terus melakukan suatu tindakan, dan kita dapat mempertanggungjawabkan tindakan kita serta menjaga penampilan kita. Oke. Terima kasih. Saya kira kalian semuanya masih ingat ya materi yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Oke. Untuk mengetahui apakah video yang kalian sudah buat itu sudah menerapkan prinsip dasar etika dan juga perilaku profesi tenaga kesehatan, mari kita putar bersama-sama. Mohon untuk diperhatikan. Ya. Nomor antrian 21 di loket 1. Untuk persyaratannya sudah lengkap, Bu. Mohon untuk menandatangani SPP atau surat identitas peserta untuk pengesahan BPJS dapat di bawah sini. Silakan. Ibu silakan turun di ruang. Untuk
Video yang sudah kalian buat tentang etika dasar dan juga perilaku profesi tenaga kesehatan. Nah, di sini nanti kita mengulas apakah tenaga kesehatan sudah menerapkan tadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan yang baik. Seperti itu ya. Oke. Tadi mengulas video role play yang sudah dibuat oleh kelompok 3, apakah tenaga kesehatan itu sudah menerapkan dasar etika perilaku dan juga profesi tenaga kesehatan yang baik dengan memperhatikan sikap, kemampuan, perhatian, tindakan, tanggung jawab, dan juga memperhatikan suatu penampilan. Jadi dari kalian yang ada di sini, coba mungkin ada yang mau mengulas di bagian mana sikap yang sudah tertera yang ada di video tersebut yang mencerminkan. Monggo Mbak Risma. Iya. Kalau dari hasil video tadi sudah mencerminkan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pelayanan. Yang pertama tentang sikap, jadi mempersilahkan pasien duduk, kemudian menyapa dengan ucapan selamat pagi atau bagaimana, menyapa dengan sambutan bapak atau ibu selamat datang, itu sudah mencakup tentang sikap yang baik. Kemudian tentang kemampuan, terlihat pada saat kemampuan sang perawat dalam melakukan pemeriksaan, kemudian pada poli treadmill saat melakukan treadmill bagi pasien sudah sesuai kemampuan dan pendidikan yang diperoleh. Kemudian pada saat perhatian ya. Lebih terlihat lagi pada saat melakukan treadmill, jadi mempersilahkan pasiennya untuk berjalan secara perlahan, kemudian mendampingi, kemudian dan juga memberikan rasa tenang, jangan takut, saya berada di sebelah ibu, seperti itu lebih menenangkan pasien. Kemudian untuk tindakannya seperti mengantarkan pasien dari poli jantung ke poli klinik 3 untuk treadmill, itu salah satu tindakan servis terhadap pasien. Ada juga tentang tanggung jawab, memberikan tanggung jawab tentang perlindungan kerahasiaan pasien, tentang rahasia medis, kemudian bertanggung jawab terhadap pasien yang mungkin takut untuk melakukan pemeriksaan sehingga dijelaskan lebih lanjut. Dan juga penampilan, dari segi penampilan karena memang pembuatan video menggunakan seragam, jadi penampilannya pun juga baik, tidak terlihat lusuh dan juga seragamnya sesuai. Oke, terima kasih Mbak Risma sudah memberikan ulasan dalam video yang sudah dikirimkan kemarin ya. Jadi sesuai yang sudah disampaikan oleh Mbak Risma tadi di video tersebut sudah mencakup tentang sikap, terus kemampuan, perhatian, tindakan, tanggung jawab, dan memperhatikan suatu penampilan. Jadi kalau untuk sikap tadi di dalam video, dari pasien datang masuk ke parkir halaman sampai dengan tindakan selesai, pasien dan keluarga itu disambut dengan ramah, sopan, pasien dipersilahkan duduk, tenaga kesehatan memperkenalkan diri ya. Terus selanjutnya tenaga kesehatan juga sudah menunjukkan rasa simpati dan empatinya dengan bersifat sabar, perhatian, tanggap, mengerti dengan kebutuhan pasien, dan juga terampil memberikan rasa nyaman kepada pasiennya. Itu yang tercermin di dalam sikap yang ada di video tersebut. Terus selanjutnya ada kemampuan, ditunjukkan mulai dari pegawai dari administrasi, perawat, dokter, apoteker berkomunikasi dengan baik kepada pasien dan juga keluarganya. Setelah itu juga mendengarkan keluhan pasien, dokter segera melakukan tindakan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosa.
Selain itu juga kemampuan yang dimiliki yaitu dokter memiliki pengetahuan di bidangnya sehingga dapat memahami SOP untuk menangani keluhan yang dikeluhkan oleh pasiennya. Itu yang tercermin di dalam kemampuan. Sedangkan untuk perhatian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Risma ya, jadi kurang lebihnya sama. Jadi tenaga kesehatan saat bertemu dengan pasien dan juga keluarga memberikan senyum, salam, sapa, terus dokter juga sudah menerapkan memberikan perhatiannya dengan menanyakan keluhan dari pasiennya dengan cara yang sopan, ramah, mendengarkan dan memahami apa yang dirasakan oleh klien atau pasiennya. Serta tadi yang dijelaskan, perawat juga ikut mengantar pasiennya ke keluarganya dan juga keluarganya ke tempat pemeriksaan selanjutnya. Jadi dari dokter menganjurkan untuk dilakukan treadmill, jadi perawatnya mengantarkan pasiennya. Nah, itu merupakan suatu contoh perhatian yang diberikan oleh tenaga kesehatannya. Oke. Terus untuk action atau tindakannya, jadi di video tadi yang sudah dibuat oleh kalian itu sudah mencerminkan ada tindakan. Jadi sebelum dilakukan suatu tindakan, tenaga kesehatan itu memastikan apakah benar itu pasiennya, yaitu dengan menanyakan dan memastikan identitas pasiennya. Setelah itu baru dilakukan tindakannya. Jadi memastikan dulu benar nggak ini pasiennya, gitu kan. Selain itu juga dokter sudah melakukan tindakan medis sesuai dengan keperluan pasien. Dengan adanya keluhan pasien nyeri dada di bagian kiri, ya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dokter menjelaskan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, yaitu dilakukan tindakan treadmill. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mengukur kekuatan jantung pasien untuk menegakkan suatu diagnosa. Jadi ada tindakan yang dilakukan oleh baik dari tenaga kesehatan, dari perawat, dokter dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tanggung jawab. Jadi setelah dilakukan treadmill, pasien itu membawa dokumen dan kembali lagi ke dokter yang nanti akan menentukan diagnosa siapa? Dokternya. Jadi sudah sesuai dengan tupoksi atau tanggung jawabnya. Setelah mengetahui diagnosanya, itu dokter memberikan pengobatan sesuai dengan penyakit pasien dan juga memberikan surat untuk kontrol berikutnya untuk mengevaluasi perkembangan. Itu merupakan suatu tanggung jawab dari dokternya. Selanjutnya yang terakhir itu penampilan. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Risma, kalau penampilan di situ kalian bermain peran menggunakan seragam ya. Sebagian besar tenaga kesehatan sudah berpenampilan sopan, rapi, tetapi masih ada satu yang laki-laki yang rambutnya agak gondrong tadi ya, yang diharapkan itu kan terlihat rapi dan juga sopan. Jadi untuk kesimpulannya dari video kelompok 3 tersebut itu sudah bagus, sudah mengaplikasikan dari dasar etika dan juga perilaku profesi tenaga kesehatan, mulai dari sikap, kemampuan, perhatian, tindakan, tanggung jawab serta penampilannya. Tetapi sayangnya masih satu tadi ya, di dalam berpenampilan masih terdapat tenaga kesehatan yang masih terlihat kurang rapi, yang rambutnya masih gondrong tadi. Yang diharapkan itu semua tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan itu dapat berpenampilan rapi, sehingga dianjurkan pada nakes yang laki-laki yang rambutnya gondrong, harapannya bisa dipotong agar kelihatan rapi. Ya, itu saja yang ada kekurangannya, tetapi yang lainnya sudah bagus. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini untuk mengulas video dasar etika dan juga perilaku profesi tenaga kesehatan sudah selesai. Mungkin dari saya apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cuplikan saya mengajar kepada mahasiswa secara luring. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.